Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Nah, sekarang kita masuk halaman 24. Ya, tentang kaifiyatu al-wahyi biwasitati Jibril alaihissalam. Bagaimana wahyu itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya ya, wahyu itu diturunkan ya, kepada para nabi itu dengan 3 cara atau 3 metode berdasarkan surat Asy-Syura ayat 51, yaitu melalui bentuk ilham, ya, bisikan dalam hati, ya, atau ya, dengan min wara'i hijab, dari belakang hijab, atau yang ketiga dengan mengutus seorang utusan, yaitu para malaikat. Nah, jika ya, yang datang adalah Jibril kepada Nabi, maka apa yang dibawa itu adalah berkaitan dengan nubuwah dan syariat. Tapi kalau di luar kedua tema tersebut, maka yang diutus adalah malaikat-malaikat yang lainnya. Misal ketika di Taif, Nabi SAW diutus kepada beliau 2 malaikat penjaga gunung. Ya, memang ada hubungannya dengan hal tersebut, tapi tidak ada kaitannya dengan nubuwah dan syariat di situ. Nah, maka kalau yang berkaitan dengan nubuwah dan syariat, yang turun adalah Jibril alaihissalam. Nah, sekarang bagaimana cara Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW? Al-kalamu fil wahyi bil Qur'an biwasitati Jibril alaihissalam min janibain. Ada 2 sisi yang harus dibahas di sini, yaitu kaifiyatul talaqqi Jibril al-Qur'an min Allah Ta'ala wa kaifiyatul talaqqi Nabi al-Qur'an min Jibril. Ada 2 sisi yang harus dibahas di sini. Bagaimana Jibril mengambil Al-Qur'an dari Allah dan bagaimana Jibril menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi. Jadi 2 sisi ya, input outputnya di mana. Kaifiyatul talaqqi Jibril al-Qur'an min Allah Ta'ala. Sekarang kita bicarakan sisi yang pertama, yaitu bagaimana Jibril mengambil Al-Qur'an dari Allah. Ja'a fil Qur'anil Karim ma yanussu ala kalamillahi li malaikati. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikatnya. Ya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaika." Itu kala Rabb kalian, Rabbmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguhnya aku menciptakan di muka bumi itu ada ya, suatu khalifah, seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Wa ala ihaihi ilaihim id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada para malaikat. Di ayat dikatakan id yuhi rabbuka ilal malaikah. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para malaikatnya, ya, anni ma'akum, sungguhnya aku bersama kalian, ya. Maka kokohkanlah orang-orang yang beriman, bantulah orang-orang yang beriman, Nabi dan para sahabat. Waqad warada fis sunnah bayanu kaifiyati wahyillahi ta'ala ila malaika was sama'i wahyi fis sama'. Sedangkan dalil dari sunnah tentang bagaimana bagaimana Jibril mengambil wahyu dari Allah, ya, yaitu disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza takallamallahu bil wahyi." Kalau Allah berbicara berfirman menyampaikan suatu wahyu, sami ahlus sama'i lis sama'i salsalatan kajarri silsilati al-safa fa yus'aqun wa la yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum bihi. Maka suara Allah yang menggema di seluruh lapisan langit, ya, seperti gemerenceng-gemerenceng yang sangat keras, seperti suara rantai yang sangat menggerakkan telinga. Maka saking kerasnya para malaikat pingsan. Ya. Fala yazalun, mereka terus dalam kondisi tidak sadar sampai Jibril mendatangi mereka. Hatta idza ja'ahum Jibril fuzzi'a an qulubihim qala fa yaquluna ya Jibril madza qala rabbuk fa yaqulu al-haq fa yaquluna al-haqqa al-haqqa. Maka begitu selesai mereka tersadar Jibril sudah datang, sudah kembali dari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat tadi bertanya kepada
Jibril, wahai Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita? Ya, maka Jibril mengatakan al-haq. Ya, qala al-haq. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita telah mengatakan kebenaran. Para malaikat pun mengatakan al-haq, al-haq. Wal Qur'anu minal wahyi alladzi talaqahu Jibril alaihissalam sama'an min Allah ta'ala bi lafzihi al-makhsus mubasyaratan bila wasithah. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu ditalaki oleh Jibril langsung dari Allah sama'an secara pendengaran langsung. Bi lafzihil makhsus, bi lafzihi al-makhsus dengan lafaz yang makhsus mubasyaratan bila wasithah, secara langsung tanpa perantara. Wa nazala bihi ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama sami'ahu min rabbih azza wa jalla. Kemudian Jibril pun membawanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya Jibril mendengar dari Rabbnya azza wa jalla. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin, turun dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu Jibril. Ala qalbika, ke dalam hatimu. Litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan bilisan Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Walaysa lirrasulain al-karimain Jibril wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa mujarrad tablighur risalah. Wada'ul alfaz kama sami'aha bila nafsin au ziyadah. Maka dua utusan ini, utusan Allah ya, yaitu Jibril alaihissalam dan utusan Allah kepada para manusia yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dua utusan yang mulia ini, mereka tugasnya hanya mujarrad tablighur risalah, menyampaikan. Tugas mereka hanya menyampaikan. Jibril tugasnya menyampaikan kepada Nabi, Nabi tugasnya menyampaikan kepada manusia. Wada'il alfaz kama sami'aha, ya, dan mereka berdua ya, tugasnya hanya untuk menunaikan sebagaimana lafaz yang mereka berdua dengar dari sumbernya, bila nafsin au ziyadah, tanpa pengurangan ataupun penambahan. Ya, wa ma'alaika illal balagh. Ya, tugasmu hanyalah balagh, ya, menyampaikan. Nah, kaifiyatu talaqqin Nabi Al-Qur'an min Jibril. Sekarang bagaimana Nabi SAW mengambil Al-Qur'an dari Jibril? Kalau tadi itu kan ya, Jibril mengambil Al-Qur'an dari Allah. Warada fi sunnah ma yadullu ala kaifiyatil wahyi bi Jibril ila Nabi SAW wal hal allati yakunu 'alaiha sallallahu asna'a talaqqihi lahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya bagaimana wahyu itu disampaikan kepada Nabi melalui perantara Jibril. Dari riwayat Al-Hadits bin Hisham, dan bahwasanya Al-Hadits bin Hisham sa'a Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yatikal wahyu? Wahyu itu ya, sampai kepadamu. Maka ya, Nabi mengatakan, ahyanan ya'tini mithla sawsatil jaras wa huwa asyaddu alayya. Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gelincing lonceng. Nah, ya, mithla sawsatil jaras. Ya, berarti artinya di sini ya, Jibril datang dalam bentuk aslinya, dalam bentuk ini sebagai seorang malaikat. Nah, ya. Kemudian apakah benar suara yang didengar itu adalah suara lonceng? Tidak. Ya, itu hanya istilahnya takrib dalam bahasa. Takrib itu artinya pendekatan saja, mirip dengan suara lonceng. Ya, karena yang paling mendekati bunyinya dengan bunyi-bunyian yang manusia kenal ya bunyi lonceng. Ya. Lebih kepada bunyi besi-besian sebenarnya, bunyi besi dengan bunyi besi. Wa huwa asyadduhu aliyya. Ini adalah yang paling susah bagi Nabi. Ya, cara wahyu sampai kepada beliau yang paling berat beliau rasakan. Fayabsimu anni, ya. Fayabsimu anni, ya. Ya, artinya sampai Nabi kadang sampai pingsan, ya, saking kerasnya wahyu turun seperti ini. Waqat wa'aitu anhu maqala, saya paham apa yang disampaikan oleh Jibril. Wa ahyana yatamassalu li al-malak rajulan fayukallimuni fa'in wa yaqul. Kadang wahyu itu juga turun dalam bentuk
Jibril menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tadi berbicara kepada Nabi. Nah, biasanya menyerupakan diri dengan sahabat. Ya, biasanya Dihya al-Kalbi. Ada seorang sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Ya, itu sering sekali Jibril menyerupakan diri dengan Dihya al-Kalbi. Nah, yang disebutkan dalam hadis Jibril ya. Hadis tentang rukun Islam, rukun iman itu. Yang belum tahu hadis kedua dari Arba'in. Nah, di situ kan Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki yang belum pernah mereka kenal. Fa'ima yaqul, kata Nabi, aku paham apa yang dia ucapkan. Nah, jadi Nabi sadar ini malaikat, tanpa perlu si malaikat itu ya, menjelaskan siapa dirinya. Wal halatul ula, yal halatul adhar fi nuzulil Qur'an al-Karim. Maka kondisi yang pertama inilah yang paling jelas ya, yang kondisi inilah yang digunakan oleh Al-Quran. Artinya Al-Quran turun menggunakan cara yang pertama ini. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah yaitu surat Asy-Syu'ara tadi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Wa qad lahadha as-sahabatu radhiyallahu anhum tilka syiddah. Para sahabat pun mendukung dalil tadi. Para sahabat pernah melihat bagaimana Nabi terasa berat sekali ketika turun wahyu dalam bentuk seperti ini. Allati yajiduha Rasul sallallahu alaihi wasallam inda nuzulil Quran. Wasafu atharaha alaihi fan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi quriba lidzalika wa tarabbada lahu wajhuhu. Nah, Nabi SAW kalau turun wahyu dengan cara seperti ini, ya keningnya itu meneteskan meneteskan keringat pada saat musim dingin ya, saking beratnya. Nah, wa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha fi qissah al-ifki, ya, kisah dusta yang menimpa Aisyah, sudah antum paham. Itu disebutkan fa akhadahu maka ya'khudhu minal burahai indal wahyi hatta innahu yatahaddaru minhu mithlu juman min al-araq wa fil yawmi syati min thiqal qaul alladhi unzila alaihi. Itu Aisyah menceritakan bagaimana Nabi itu ya, sampai keringat dingin padahal ya, sedang musim syita, sedang musim dingin ya. Nah, jadi keringetan ya, saking berat wahyu itu dirasakan oleh Nabi SAW. Nah, sahabat juga ketika Nabi tidur di pahanya dan wahyu itu turun, ya, sahabat itu merasa pahanya akan hancur saking beratnya kepala Nabi ketika wahyu itu turun. Nah, jadi setiap wahyu itu turun berarti terasa menyakitkan bagi Nabi sebenarnya, terasa berat. Nah, tapi itulah pengorbanan Nabi kita SAW untuk umatnya. Tidak pernah terdengar Nabi mengeluh ya, karena wahyu itu seperti itu atau minta keringanan wahyu diturunkan dengan cara lebih mudah begitu misalkan, tidak. Nah, tapi ya, itulah memang ya, sebagai isyarat bahwasanya wahyu itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang mulia, maka turunnya pun dengan cara yang berat gitu. Untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Maka kita juga kalau membaca Al-Quran hendaknya selalu ingat itu. Al-Quran ini adalah sesuatu yang diturunkan dengan cara sedemikian berbiasa heboh gitu. Diturunkan dengan cara yang luar biasa agung. Maka jangan kita meremehkan Al-Quran atau ya, menganggapnya sepele, misalkan menaruhnya di tempat-tempat tidak sepantasnya, kita di lantai ya. Padahal Nabi dulu ketika menerima Al-Quran itu ya, sampai kalimat dingin. Nah, maka sekarang kita taruh-taruh di tempat yang tidak sepantasnya. Kemudian di selanjutnya ada di situ ada ringkasannya tentang pembagian wahyu ilahi. Wahyu ilahi itu ada dua, kepada para nabi dan kepada selain nabi. Ya, kepada selain nabi itu dibagi tiga, ya, makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Yang berakal itu manusia dan malaikat. Yang tidak berakal itu semisal langit, bumi, lebah. Nah, kemudian yang kedua wahyu kepada para nabi. Wahyu kepada para nabi itu melalui tiga cara.
yaitu dari belakang hijab, atau dengan perantara malaikat, atau dengan ilham. Nah, dengan perantara malaikat ini pun ada dua cara, yaitu dengan penyerupaan seperti seorang laki-laki atau seperti suara gemerincing lonceng. Nah, itu dia ringkasan dari kaifiyati al-wahyi. Taib. Ya, barulah insyaallah kita akan masuk ke poin yang kedua, kaifiyatu nuzulil Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran. Jadi lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi kan bagaimana turunnya wahyu. Ya. Artinya metode Nabi ketika berhadapan dengan Jibril itu seperti apa. Nah, insyaallah ta'ala kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Allah ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.